Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul burung cendrawasih. Jauh di masa lalu, di daerah Fak-Fak, tepatnya di pegunungan Bumberi, hiduplah seorang wanita bernama Yakoba. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh anjing betinanya yang setia. Seperti biasa, mereka berdua berjalan menyusuri hutan untuk mencari buah dan bahan makanan lainnya. Hari ini kita harus berhasil memperoleh makanan yang banyak. Setuju? Namun, perjalanan hari ini ternyata cukup melelahkan. Hari ini sungguh panas. Sebaiknya istirahat sebentar. Kita cari tempat teduh dulu. Mereka pun beristirahat sejenak di tempat yang teduh. Hei, buah apa ini? Tanpa sengaja, Yakoba menemukan buah aneh yang belum pernah ia lihat. Kamu mau coba buah ini? Anjing betina itu pun memakan buah yang diberikan oleh Yakoba. Melihat anjingnya makan dengan lahap, Yakoba pun ikut mencicipi buah itu. Wah, buah ini enak juga. Walaupun sebenarnya aku tidak tahu buah apa ini. Iya, makanlah yang banyak. Tak lama setelah memakan buah itu, anjing betina itu merasakan hal yang aneh. Perutnya tiba-tiba membesar. Hei, kamu tidak apa-apa? Hei, apa yang terjadi? Perutmu tiba-tiba saja jadi besar. Ternyata anjing betina itu hamil dan melahirkan seekor bayi anjing yang imut. Wah, kau ternyata hamil. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan karena memakan buah ini. Tapi aku tadi juga memakan buah ini. Tapi tidak terjadi apa-apa padaku. Tiba-tiba, Yakoba juga merasakan hal aneh terjadi pada perutnya. Ih, perutku. Perut Yakoba sama-sama membesar dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Yakoba memberikan nama Kueya pada anaknya. Tanpa disangka-sangka, mereka berdua memperoleh seorang anak. Mereka pun merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kueya tumbuh menjadi anak laki-laki yang rajin. Ia sangat cekatan dan pandai dalam hal apapun. Ibu, ayo kita berangkat. Iya nak, tunggu ibu sebentar. Suatu hari, mereka akan membuka lahan untuk dijadikan kebun sayur. Kueya menebang pohon dengan kapak batu. Sementara, si ibu membakar dedaunan yang telah kering. Asap dari pembakaran daun-daun itu mengepul dan terus membumbung tinggi. Tanpa mereka sadari, asap yang membumbung tinggi itu dilihat oleh seorang pria tua. Asap dari mana itu? Apakah itu berarti di sana ada seseorang yang tinggal? Pria itu pun segera mencari sumber asap. Ternyata benar. Ada seseorang di sini. Sedang apakah dia? Pria tua itu pun mendekati Kueya. Selamat siang, anak muda. Selamat siang. Apakah kau di sini sendirian? Tidak, aku tadi bersama ibuku. Dia sudah pulang duluan. Lalu, apa yang sedang kau lakukan di sini, anak muda? Aku sedang membuka lahan untuk membuat kebun sayur. Tapi karena kapakku dari batu, aku hanya bisa menebang satu pohon dalam satu hari. Kau sungguh rajin. Kupinjamkan kapak besiku padamu.
Cobalah memakai ini. Benarkah? Wah, pekerjaanku pasti jadi lebih cepat. Benar saja. Dalam sekejap, beberapa pohon berhasil ditebang. Lahan untuk kebun sayur pun telah siap. Terima kasih, Paman. Aku berhutang budi padamu. Sama-sama, nak. Jika Paman berkenan, singgahlah ke rumahku. Oh, baiklah. Aku akan mampir sebentar. Kueya pun mengajak pria tua itu pulang ke rumahnya. Oh iya, rumah Paman ada di mana? Apakah jauh dari sini? Aku tidak punya rumah. Aku selalu berpindah-pindah. Apakah tidak melelahkan jika terus berpindah? Tidak juga. Karena aku sendirian, lebih praktis jika terus berpindah. Tinggal saja bersama kami. Pasti lebih menyenangkan punya banyak keluarga. Aku akan bilang pada ibu, Paman tenang saja. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah. Ibu, aku pulang. Cepat sekali anak itu pulang. Dan siapa pria yang bersamanya itu? Ibu, aku pulang lebih cepat karena aku dibantu paman ini. Ia meminjamkan aku kapak besi. Selamat sore, Nona. Selamat sore. Rupanya Anda telah membantu Kueya. Terima kasih banyak. Ibu, karena paman ini telah membantuku, bolehkah paman ini tinggal bersama kita? Iya, boleh saja. Tapi, apakah Bapak ini mau tinggal bersama kita? Bagaimana dengan keluarganya? Aku tidak punya keluarga. Aku berterima kasih jika diperbolehkan tinggal bersama kalian. Mereka bertiga pun akhirnya hidup bersama. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil itu pun kian ramai oleh kelahiran 3 saudara Kueya. Kueya kini mempunyai 2 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Kueya merasa hidupnya kini benar-benar membahagiakan. Namun, keadaan tidak selamanya berjalan baik. Kedua adik laki-laki Kueya merasa iri padanya. Kau tahu tidak, ibu itu lebih sayang pada Kak Kueya daripada kita. Kau benar, ayah pun sama. Hanya Kak Kueya saja yang selalu diperhatikan. Kita harus berbuat sesuatu. Hari itu, ketika orang tua mereka bekerja di ladang, hal buruk terjadi pada Kueya. Tiba-tiba, kedua adik Kueya menyerangnya. Ya, Ayo kita serang. ada apa ini? Perkelahian di antara mereka bertiga pun terjadi. Apa yang kalian lakukan? Berhenti! Jangan berkelahi! Kueya tak sampai hati membalas serangan adik-adiknya. Ia hanya pasrah menerima semua pukulan. Dan akhirnya ia pun jatuh tersungkur. Ayo kita pulang. Tinggalkan ia sendiri. Ayo, hei Dik, ayo pulang. Nanti ibu mencari kita. Tapi, bagaimana dengan Kak Kueya? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Sudahlah, kau ikuti saja kata-kata kami berdua. Awas kalau kau mengadu ke ayah dan ibu. Kamu diam saja jika ditanya. Biar kami yang menjawab. Tapi Kak, Ayo pulang, atau kami akan meninggalkanmu juga. Mereka bertiga pun pulang meninggalkan Kueya. Kueya masih terbaring di tanah. Ia tidak berusaha bangun ataupun mengejar ketiga adiknya. Kenapa mereka berbuat seperti ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku pulang, keadaan akan sulit bagi adik-adikku. Ayah ibu tentu akan marah pada mereka. Seandainya aku punya sayap, aku bisa terbang kemanapun dan hidup dengan bebas. Maka,
Kueya pun memintal benang dari kulit pohon dan bermaksud untuk membuat sepasang sayap. Hari telah gelap. Ketika sang ibu pulang dari ladang, ia pun mencari Kueya. Di mana kakak kalian? Tumben sekali dia tidak ada di rumah ketika hari sudah gelap begini. Kami tidak tahu. Tadi Kak Kueya pergi tanpa bilang apapun. Benarkah? Kalian berdua segeralah pergi dan cari kakak kalian. Tapi Bu, ini sudah gelap. Kami akan celaka jika pergi ke hutan. Iya, biar saja Kak Kueya pulang sendiri. Kalian ini bisa saja terjadi sesuatu pada kakak kalian. Apa kalian tidak khawatir? Kami tidak mau pergi ke hutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Sang ibu benar-benar cemas. Ia khawatir telah terjadi sesuatu pada Kueya, karena Kueya selama ini tidak pernah pergi tanpa pamit. Adik bungsu Kueya tidak tega melihat ibu mereka sedih. Ia pun mengatakan yang sebenarnya telah terjadi. Ibu, saat ini Kak Kueya ada di hutan. Ia terluka karena berkelahi dengan yang lainnya. Mereka berdua sengaja meninggalkan Kak Kueya di sana. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ibunya menangis mendengar cerita itu. Sang ibu pun segera mencari Kueya. Ia berlari ke hutan sambil berteriak memanggil nama Kueya. Kueya, Kueya, di mana kamu? Kueya. Namun, bukannya suara Kueya yang menjawab, tapi malah suara burung yang terdengar. Yakoba melihat seekor burung yang sangat cantik. Kueya, kamu mengerti apa yang aku katakan? Apakah kau Kueya? Ini aku, Ibu. Apa yang terjadi padamu, Nak? Ternyata, Kueya telah berubah menjadi seekor burung yang sangat cantik. Jangan bersedih, Ibu. Kini aku telah bebas. Jangan marah pada adik-adik. Aku akan tetap ada di sini. Dan Ibu bisa menemuiku kapan saja. Mendengar cerita Kueya, sang ibu pun menangis terseduh-seduh. Oh Kueya, masih adakah benang pintalan itu? Ibu akan ikut bersamamu, Nak. Berikan benang itu pada ibu. Kueya pun memberikan pintalan pada ibunya. Diterimanya benang pintalan tersebut. Lalu, ia menaruhnya di ketiak. Tiba-tiba saja, sang ibu juga berubah menjadi burung yang cantik. Sementara itu, kedua adiknya sedang berdebat dan saling menyalahkan karena ibu mereka ikut menghilang dan tidak pulang ke rumah. Ini semua gara-gara idemu untuk meninggalkan Kak Kueya di hutan sendirian. Kenapa ini salahku? Ini salah kakak. Karena kakaklah yang merencanakan semuanya. Mereka terus saja berdebat. Sang kakak mengambil sebongkah abu tungku dan melemparnya ke tubuh sang adik. Apa yang kau lakukan? Sang adik pun mengambil abu tungku dan membalas serangan kakaknya. Rasakan ini. Kau ingin berkelahi ya? Keduanya pun saling melempar abu dan keadaan berubah menjadi kacau. Tatkala abu itu menghilang, mereka berdua telah berubah menjadi burung. Warna bulu mereka hitam gelap, sehitam warna abu. Sayang sekali, bulu mereka tidak secantik Kueya dan ibunya. Begitulah, kedua adiknya berubah menjadi burung hitam. Sedangkan Kueya dan ibunya berubah menjadi burung yang sangat cantik. Burung itu saat ini dikenal dengan nama burung cendrawasih, burung yang dikenal sebagai burung surga. Pesan moral dari cerita ini adalah semua perbuatan akan mendapatkan balasannya. Kebaikan hati akan membuahkan hal yang baik, sedangkan iri hati akan berubah menjadi petaka. Yang paling penting,
Cobalah untuk bersikap adil agar tidak menimbulkan iri serta perselisihan. Hai teman, apakah kamu tahu bunglon warna apa sajakah yang terdapat di cerita ini? Yuk, tonton lagi dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk tonton cerita Riri lainnya.